The problem of evil bukan cuma persoalan orang Kristen. Ini persoalan semua orang. Bahkan ini bukan cuma persoalan teisme, orang-orang yang percaya Allah ada. Ini adalah persoalan ateisme juga. Nanti kita akan lihat. Ini persoalan semua orang. Sehingga semua orang harus memberikan jawaban terhadap persoalan yang sama ini. Jangan sampai begini, kita sebagai orang Kristen memberikan jawaban. Terus orang tidak puas. Terus menganggap kekristenan salah. Kalau saya balik sama dia, oke, kamu punya hak untuk tidak setuju pada penjelasanku. But do you have a better explanation? Do you have a better explanation? Itu pertanyaannya. Karena memang kita dari awal mengakui ini persoalan yang kompleks. Tidak ada satu jawaban yang menuntaskan the problem of evil. Enggak ada. Saudara bisa baca semua buku yang ada. I'm 100% fully, definitely convinced. Tidak ada penjelasan yang bisa menerangkan the problem of evil secara tuntas. Tidak mungkin, tidak ada. Bukan cuma orang Kristen, semua nggak mungkin bisa menjelaskan dengan baik. Maka yang kita cari itu bukan complete explanation, undebatable explanation. Penjelasan yang tidak dapat didebat lagi, bukan. Yang kita cari adalah better explanation. Persoalan evil menjadi persoalan bagi orang ateis. Pada waktu orang ateis berkata, ini penderitaan nih, ini kejahatan nih. Dia kan tetap harus punya standar, patokan. Kalau kalimat saya begini, aspek moralitas dari penderitaan atau kejahatan baru relevan jika diasumsikan ada standar moralitas universal di luar manusia. Saya ulang sekali lagi. Aspek moralitas dari penderitaan atau kejahatan baru relevan jika diasumsikan ada standar moralitas universal di luar manusia. Sebab kalau tidak ada standar moralitas universal, kita sulit mengatakan ini baik atau tidak baik. Berdasarkan cerita-cerita semacam ini, banyak anak muda menganggap moralitas itu relatif. Tapi menurut saya keliru. Kalau saudara anak muda di sini punya pandangan moralitas relatif, saudara pasti bingung antara moralitas dan etiket. Yang relatif itu etiket. Moralitas itu pasti mutlak. Saya kasih contoh supaya kita paham. Menghormati orang tua, berlaku di mana saja enggak sih? Regardless of the place and time. Menghormati orang tua itu ada di mana-mana. Enggak ada satu suku pun yang mengajarkan membunuh orang tua keren. Enggak ada. Benar enggak sih? Tapi bagaimana kita menghormati orang tua bentuknya, batasannya, itu etiket. Contoh nih, kita menghormati hak orang lain, moralitas. Bentuk menghormati haknya, bagaimana kita menentukan hak orang, itu etiket. Masing-masing tempat berbeda-beda. Banyak di antara kita terjebak pada relativisme postmodern yang menurut saya tidak masuk akal. Dan banyak anak muda termakan narasi-narasi postmodern itu. Saya pernah ketemu orang dan orang ngomong begini, menurut saya kebenaran relatif. Saya tanya, mengapa kamu punya pikiran kebenaran relatif? Dia bilang begini, saya kasih ilustrasi aja Pak, gampang. Dia tanya sama saya gini, menurut Bapak, ruangan ini panas atau dingin? Terus saya jawab, relatif. Tergantung masing-masing orang kebiasaannya. Terus dia bilang, that is exactly my point Pak. Kebenaran itu relatif, buktinya Bapak baru saja jawab, relatif. Terus saya senyum dan saya berkata kepada dia, pertanyaanmu salah soalnya dari awal. Pertanyaanmu salah. Coba kamu ganti pertanyaannya. Berapa suhu ruangan ini? Coba tanya sama saya. Berapa suhu ruangan ini? Terus tanya sama semua orang yang ada di sini. Jawabannya sama enggak? Sama. Panas atau dingin itu perasaanmu. Berarti relatif. Tapi kalau berapa suhunya? Ada standarnya. Yang kita semua tidak bisa sangkali. Ada standarnya. Nah ketika kita mau mengatakan sesuatu evil, itu juga harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar yang mutlak,
berarti kita nggak bisa bilang evil atau good. Kalau nggak bisa bilang evil atau good, ya berarti nggak bisa mempertanyakan, mengapa kok ini evil? You don't even know what evil is. Jadi kalau mau mempersoalkan ini, ateis juga harus membicarakan dulu, how do you define evil? Is there any standard, absolute standard for evil and good? Nah, saya akan berhenti di sini untuk yang ateis ya. Yang lain-lain, misalnya yang menganggap penderitaan itu ilusi, ini biasanya agama-agama timur sana. Segala sesuatu yang kita lihat cuma ilusi. Mereka juga harus menerangkan kalau itu ilusi, kenapa kok penderitaannya real. Karena ada tuh yang mengajarkan, oh semua yang kita lihat itu ilusi kok. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ya ini cuma cerita aja. Ada seorang raja itu diajar oleh seorang guru di India sana. Dan guru ini memegang pandangan panteisme. Segala sesuatu adalah Allah. Dalam panteisme diajarkan begini. Dulu sebelum ada segala sesuatu, cuma ada kuasa ilahi. Namanya Brahman. Brahman ini memercikkan dirinya dan percikan-percikannya diberi kemasan-kemasan. Ada yang manusia, ada yang matahari, ada yang pohon, ada yang batu. Jadi semua ini ilahi, panteisme. Kenapa? Karena di dalam diri segala sesuatu ada hakikat ilahi. Maka semua yang kelihatan itu ilusi. Wah, raja ini dengarkan penjelasan. Semua yang kamu lihat itu ilusi. Karena yang paling penting di dalamnya yaitu hakikat, gitu kan. Rajanya manggut-manggut. Lalu rajanya usil. Rajanya melepaskan binatang buas pada waktu sesi bimbingan agama. Gurunya dia lari ketakutan, naik di atas pohon. Terus rajanya mendatangi guru itu dan berkata, "Guru, kenapa guru takut? Semua yang guru lihat cuma ilusi." Gak perlu takut guru, semua yang guru lihat cuma ilusi. Tapi namanya guru selalu lebih pintar dari murid. Dan dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa yakin yang kamu lihat sekarang adalah gurumu?" Karena siapa tahu ini cuma ilusi. Ini kalau saya lanjutkan terus ya, kita bisa emosi ngelempari saya dengan batu. Saudara. Ilusi itu tidak bisa menjawab the problem of evil. Gak bisa menjawab the problem of evil. Gak bisa, sama sekali gak bisa. Kenapa? Karena the pain is so real. Kita yang pernah menderita kita tahu the pain is so real. Memang perasaan sakit kita real, nyata. Kadang belum tentu absah. Jadi real but not valid. Tapi beberapa the problem of evil yang kita miliki real and valid. Misalnya dikhianati oleh teman dekat, oleh pasangan. Sakit enggak? Sakit. Rasa sakitnya valid enggak? Absah enggak? Absah dong. Kalau kita enggak sakit kan malah enggak absah, kan begitu? Absah. Jadi the problem of evil ini tidak mudah. Kadang perasaan kita real tapi enggak absah. Tapi dalam banyak kasus perasaan kita real and valid. Memang benar, memang itu absah kalau kita merasa begitu. Nah pertanyaannya, bagaimana kita handle-nya? How do we deal with it?